Maka mencari kerana Allah Subhanahu wa taala dalam cari rezeki ini, setiap gerak langkah kita, transaksi yang kita lakukan adalah sesuai atau tidak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Secara umum gitu ya. Dropship itu ya. Baik. Untuk pertanyaan kedua, saya memiliki barang, kemudian beliau menawarkan kepada saya untuk menjualkan barang saya ini. Saya punya barang umpamanya ini atau laptop itu, banyak jumlahnya. Ya, dia menawarkan melalui online ataupun tidak online, tapi biasanya online ya. Online dan kota yang berjauhan biasanya kan, atau berjauhan jarak. Kemudian dia menawarkan kepada saya, boleh saya jualkan? Boleh, jualkan. Lalu dia menanyakan, berapa harga dari Anda? Dari saya harganya 3 juta. Boleh saya jual 3,5? Karena menurut dia mungkin masih mendapatkan pasar dengan harga segitu. Saya katakan silahkan. Lalu Fulan C ini dapat oleh dia ingin beli melalui ini, ya. Lalu kemudian nanti bikin akad dengan dia, 3,5, terima dulu uangnya dengan dia kan, biasanya begitu kan, terima dulu uang, kemudian minta saya untuk mengirimkan barang kepada C tadi, ya, saya kirimkan barang laptop tadi kepada antum, dan saya tidak akan mengirimkan kepada Anda kecuali Anda bayar dulu kepada saya kan. Berarti akadnya ini bukan akad wakalah, bukan akad yang pertama tadi, jadi marketing. Akad saya dengan dia jual beli, akad dia dengan C jual beli. Ketika barang belum dimiliki dia menjual barang yang belum dimiliki. Jelas? Berbeda kasusnya ini dengan akad yang marketing tadi. Marketing silahkan Anda jualkan, ya, barang saya ini silahkan jualkan. Tidak ada persyaratan harus dibeli dulu, harus dibayar dahulu. Kalau ada persyaratan dulu, berarti akad pemilik barang dengan dropshippernya ini adalah jual beli, bukan akad wakalah. Kalau akad wakalah, dia mengatakan, Pak, itu ada yang pesan, ya udah saya kirim. Lalu saya bilang, sini 3 jutanya. Berarti ini betul wakalah. Atau nih barangnya antum yang ngirimkan, karena dekat sama antum barang yang saya antum kirimkan. Akad wakalah, akad saling percaya. Kalau dengan jual beli tadi, saya kan nggak percaya berarti dengan dia kan. Maka akad saya dengan dia jual beli. Ketika akadnya jual beli, dia harus terima dulu barang, dibeli dari saya dulu, tunai nggak masalah. Kemudian diterima dahulu, kemudian baru boleh dia jualkan. Kalau tidak termasuk dalam larangan, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang tidak menjadi milikmu. Jelas tadi hukum dropship tadi? Ya. Tinggal dirubah saja sedikit akadnya menjadi boleh dia. Ya. Kalau akad saya dengan dia adalah wakalah, saya tidak harus minta dia bayar uang dulu kepada saya, jual beli, insya Allah jadi boleh dia. Baik. Untuk pertanyaan 2, gimana? Sebenarnya sudah jelas ya? Jadi kalau akad jual beli sebenarnya harus dimiliki dulu. Kalau kata-kata saya tidak makan. Untuk yang dari kertas nanti kita ramekan baca untuk sesi 2 saja. Terus untuk sesi pertama ini saya bukan lagi nanya. Mungkin dari yang akhwat dulu ya. Kita beri kesempatan dari akhwat. Enggak, kita di tengah itu. 1. Ada lagi. Terus 1. Ini ada lagi 1 dulu. Terus yang Ikhwan. Ada ini. Enggak ada lagi. Enggak, datang yang dulu membacakan pertanyaan. Kemudian ada yang oke.
Itu bisa. Ya mungkin kalau nggak bisa dituliskan aja pertanyaannya, nanti akan dibacakan di sesi 2. Atau bisa langsung diberikan ke panitia nomor tugas, nanti akan langsung dibacakan. Untuk pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita fokus berbisnis ini persewaan mobil. Iya. Jadi misalkan saya mengambil kredit mobil dan saya menyewakan kembali ke seseorang. Dan dalam akadnya seseorang akan membayar saya senilai misalkan 1.000 lah dengan per bulan, dan biaya semua operasional dalam artian kayak kosnya semua termasuk kehilangan ataupun itu jadi kita sharingkan. Kalau operasional kita sharing, kalau asuransi itu secara sehari Yang dibagi setiap per bulannya 1.000. Jadi misalkan saya dia nyewa ke saya 3.500. 3.500 sewanya per bulan, dengan kesepakatan bahwa sharing dalam biaya operasional dan kehilangan Kalau kehilangan asuransi. dan saya mengambilnya dengan kredit. Kreditnya syariah apa tidak ya? Kreditnya itu enggak dari penyedia negaranya. Ya, teh. Itu apa yang harus? Yang asuransinya syariah atau bukan? Asuransi itu Asuransi syariah atau bukan? bukan. Teh. Itu apa yang harus saya buat? Teh. Allah barik fik. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam barakatuh. Oke, mungkin satu lagi yang buat di Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Orang ingin menambahkan modal kan tuh. Terus. 50. Itu nanti tiap bulannya kan memberikan keuntungan sekian Iya. nanti saat ini pada satu waktu atau dalam satu bulan itu apakah wajib dikurangi kan keuntungan Iya. Iya. seandainya ada satu kali lebih Iya. apakah nanti wajib ditarik gitu atau misalnya dari bulan depan wajib dikurangi itu yang pertama. Keduanya nanti pada saat usahanya telah berkembang dan membengkak jadi usaha yang besar, Iya. seandainya memberikan modal naiknya, apakah nilainya harus tetap sama Dulu diberikan besar tahun besar atau mengecil. ya, Teh. Allah barik. Salam. mungkin dijawab dulu. Teh. Jadi yang pertama tentang sewa mobil. Iya, menyewakan mobil dengan akad tetap per bulan sekian, apakah ini akan dibolehkan atau tidak? Tapi yang saya tanyakan tadi adalah modal awalnya ini mobil bagaimana? Usahakanlah yang syar'i modalnya ya. Bisa saja mungkin bukan kita yang melakukannya tapi orang lain. Saya menerima umpamanya rental, jasa rental, mobil, menyewakan mobil. Silahkan siapa yang mau menyewakan ke saya, nanti saya sewakan lagi. Kalau dia ambil dengan kredit, dia yang berdosa, kita nggak tahu menahu.
Tapi kalau kita yang melakukannya, ribanya kita yang berdosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bertobat kepadanya. Kemudian juga dengan asuransi tadi. Asuransi tadi disepakati oleh para ulama dalam beberapa konferensi internasional bahwa yang konvensional itu adalah riba. Ya, ada solusi syar'inya sekarang masih ada kan, yang syariah umpamanya, ya. Bisa Anda lakukan akad dengan itu lebih ringan lah, secara tinjauan syar'inya lebih ringan dan lebih memberkahi usaha Anda ke depan insyaallah. Mengenai pertanyaan dengan tetap dia pakai, dia tidak, tetap bayar sekian kan, biaya operasional ditanggung berdua. Bagaimana akad sewa menyewa? Sewa menyewa seperti ini boleh. Ini hukum asal sewa menyewa memang tetap. Kita nyewakan rumah, ruko, mobil dan lain-lain, ya, dengan kesepakatan bahwa umpamanya ini ruko saya kontrakkan kepada Anda selama setahun 50 juta. Selama setahun. Dipakai tidak dipakai, jadikan gudang oleh dia, jadikan apa, urusan dia. Tapi selama itu, ya, menjadi hak dia, manfaatnya untuk hak dia. Ya. Mau rugi usaha dia, mau untung, mau besar keuntungan usaha dia, mau kecil, tetap dia bayar cuma 50 juta. Bisa saja dengan ruko tempat strategis itu dia mendapatkan keuntungan puluhan ratusan juta, ya. Tapi yang wajib dibayar dia cuma sekian. Bisa jadi juga dia rugi, tapi tetap dia wajib. Ini boleh. Insya Allah tidak masalah yang akadnya tadi. Yang tidak syar'inya tadi, berdoalah kepada Allah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari solusi ke depannya. Baik. Iya, baik. Pertanyaan kedua ini, ya, dinamakan dengan akad musyarakah. Kita sudah memulai sebuah usaha, lalu ada orang yang ingin menambahkan modal, ikut bergabung karena dia punya uang tunai, ya. Selain ingin uangnya berkembang juga, ingin membantu Anda juga, daripada umpamanya diletakkan di tempat yang masih riba atau mengandung syubhat dan lain-lain, lebih baik saling membantu teman dan keuntungannya pun bisa lebih besar kalau kita usahakan sendiri seperti itu. Dengan resiko tentu lebih besar juga. Maka bagaimana caranya ini? Cara menghitungnya, kita usaha sudah jalan, ya. Kita hitung semua aset yang ada, barang maupun bentuk uang, kita perkirakan umpamanya semuanya adalah sekitar 5 juta. Dia memberikan modal juga tambahan 5 juta. Berarti status uang dia ini adalah 50% dari keseluruhan usaha tadi. Ya. Cara bagi hasilnya, keuntungan setiap bulannya dibagi. Dibagi keuntungan setiap bulannya. Berdasarkan persentase terserah. Kerugian harus sebesar modal. Keuntungan, ingat, keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan. Kalau tadi umpamanya saya mengatakan karena Anda yang banyak kerja, biarlah Anda 60, saya 40. Boleh. Tapi kerugian tidak boleh. Harus sebesar persentase modal. Sekarang statusnya 50-50 kan? Karena dia merasa umpamanya nggak enak hati dengan teman, biar saya yang menanggung kerugian Anda 60% saya tanggung, 40% Anda tanggung. Ya, tidak boleh. Keluar akadnya dari musyarakah tadi menjadi akad pinjam meminjam. Besarnya kerugian harus 50-50. Tadi modal dari 10, akhir tahun hitung menjadi umpamanya 8, berarti saham Anda 4 juta, saham saya 4 juta. Ketika umpamanya usaha alhamdulillah maju, hitungan umpamanya tahun ke depan, 3 tahun ke depan umpamanya sekarang menjadi 100 juta. Ya. Sekarang saya ingin mengambil saham saya. Berapakah? Apakah 5 juta yang itu Anda kembalikan? Tidak. Yang Anda kembalikan adalah 50% dari seluruh